Angin sore berhembus pelan melewati jalanan berbatu yang menuju ke sebuah rumah tua di pinggir desa Karangsari. Rumah itu sederhana, berdinding papan sebagian, dengan cat putih kusam yang mulai mengelupas. Di belakangnya, terbentang kebun bambu yang rimbun, dan di antara rimbunan itu berdiri sebuah sumur tua, diam, berlumut, dan tampak seperti sudah lama tidak digunakan. Di halaman depan, tampak Pak Tarman menurunkan beberapa karung dan kardus dari mobil pick-up sewaan. Lelaki itu berusia sekitar 40-an, tubuhnya tegap, namun raut wajahnya menunjukkan kelelahan hidup. Keringat membasahi pelipisnya, tapi senyum kecil tak lepas dari wajahnya. Ia menatap rumah itu dengan perasaan lega bercampur harap. Lumayan kan, Bu? Dekat sama pondoknya Yuda, harganya juga nggak mahal, ujarnya pada istrinya yang berdiri di ambang pintu. Bu Saroh, perempuan berkerudung sederhana dengan wajah lembut dan tatapan keibuan, mengangguk pelan. Tangannya masih memegang sapu, berusaha membersihkan lantai ruang tamu yang dipenuhi debu. Iya, Pak, semoga betah di sini. Cuma ya, rumahnya agak sepi ya, nggak ada tetangga dekat. Namanya juga di pinggir desa, Bu. Tapi yang penting aman dan murah, sahut Pak Tarman sambil menepuk-nepuk bahu istrinya. Di pojok halaman, tampak seorang bocah laki-laki kecil berlari-lari kecil sambil membawa mobil-mobilan mainan. Dialah Putra, anak bungsu keluarga itu, baru berusia 5 tahun. Wajahnya cerah, polos, dan ceria. Sesekali tertawa sendiri saat mobil mainannya menabrak batu atau tersangkut di akar pohon. Namun langkahnya sempat terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di belakang rumah, arah kebun bambu. Ia melihat bibir sumur tua yang hampir tertutup semak liar. Putra sempat menatap ke sana beberapa detik, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya, lalu buru-buru kembali bermain. Sore itu, matahari mulai turun perlahan, meninggalkan semburat jingga di langit barat. Di ruang tamu, Pak Tarman dan Bu Saroh duduk bersandar setelah membereskan barang-barang. Yuda seneng pasti, kalau tahu rumahnya dekat dari pondok, kata Bu Saroh sambil menyeka keringat di lehernya. Iya. Nanti kalau libur, dia nggak usah jauh-jauh pulang. Jalan kaki aja juga bisa. Mereka sama-sama tersenyum. Bagi keluarga sederhana itu, pindah ke rumah kontrakan yang lebih murah tapi dekat pondok sudah terasa seperti rezeki besar. Beberapa hari berikutnya, semuanya berjalan normal. Setiap pagi, Pak Tarman berangkat kerja ke bengkel kecil di kota kecamatan, sementara Bu Saroh sibuk mengurus rumah dan menemani Putra bermain. Kadang sore hari mereka duduk di beranda depan, menikmati angin yang lewat di antara pohon bambu, ditemani suara jangkrik dan aroma tanah basah setelah hujan. Hidup terasa damai, meski sunyi. Namun, setiap kali malam tiba dan angin mulai menderu dari arah belakang rumah, Bu Saroh sering merasa hawa dingin aneh mengalir lewat jendela dapur. Kadang, dari arah kebun, terdengar suara seperti klotok, klotok, seperti ada sesuatu yang jatuh ke dalam air. Ia sempat mengira itu suara kata atau ranting jatuh ke sumur, tapi entah mengapa, setiap mendengar bunyi itu, bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Suatu malam, ketika lampu di ruang tamu sudah padam dan hanya cahaya temaram dari lampu dapur yang tersisa, Pak Tarman sempat keluar untuk mematikan keran air di belakang rumah. Dalam gelap, matanya sempat menangkap bentuk bulat gelap di dekat kebun bambu, sumur tua itu, yang kini terlihat lebih menyeramkan di bawah cahaya bulan setengah. Angin bertiup kencang, membawa suara seperti seseorang berbisik lirih dari arah sumur. Pak! Ia spontan menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Ah, paling angin, gumamnya, mencoba menepis rasa dingin yang tiba-tiba merambat di punggungnya. Keesokan harinya, saat sarapan, Bu Saroh menceritakan bahwa semalam ia mendengar suara seperti ada yang mengetuk jendela dapur pelan-pelan. Pak Tarman hanya tertawa kecil. Mungkin tikus, Bu. Udah biasa di rumah tua. Iya, mungkin, jawab Bu Saroh pelan, meski dalam hatinya masih merasa ganjil. Di sela percakapan itu, Putra datang sambil menyeruput susu hangat. Ayah, di belakang rumah ada air ya? Tanyanya polos. Iya, itu sumur. Tapi kotor, udah nggak dipakai. Kenapa, Nak? Putra hanya menggeleng. Ia menunduk, seolah menyimpan sesuatu, lalu bergumam lirih. Tadi ada yang ngintip dari situ. Pak Tarman dan Bu Saroh saling berpandangan. Mereka menatap anak kecil itu, tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Putra sudah berlari ke halaman sambil tertawa lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi semenjak kalimat polos anak kecil itu terlontar, suasana rumah terasa sedikit berbeda.
lebih dingin, lebih sunyi. Dan di kejauhan, dari balik kebun bambu, sumur tua itu tampak seolah sedang menunggu sesuatu. Sudah hampir 2 minggu keluarga Pak Tarman tinggal di rumah kontrakan itu. Rutinitas mereka berjalan seperti biasa. Pagi hari Bu Saroh menjemur pakaian di halaman belakang, Putra bermain mobil-mobilan di teras, dan malam hari mereka makan bersama sambil mendengar kisah Pak Tarman tentang pekerjaannya di bengkel. Namun sejak beberapa hari terakhir, Bu Saroh mulai memperhatikan perubahan kecil pada Putra. Anak itu tidak seceria biasanya. Ia sering duduk termenung di dekat jendela, menatap kosong ke arah belakang rumah. Ketika ditanya, Putra hanya menjawab pendek. "Gak apa-apa, Bu. Cuma, dengar suara dari belakang." Awalnya Bu Saroh mengira anaknya hanya berhayal. Tapi malam demi malam, suasana rumah itu mulai berubah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, bahkan ketika semua jendela sudah ditutup rapat. Kadang, dari dapur, terdengar bunyi seperti sesuatu yang menyentuh dinding kayu perlahan-lahan, seolah ada yang berjalan di luar sana, mengelilingi rumah. Malam itu, sekitar pukul 11, Pak Tarman dan Bu Saroh baru saja memadamkan lampu ruang tamu ketika tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kamar Putra. "Ibu! Ada orang! Ada orang di sumur!" Bu Saroh langsung berlari masuk, mendapati Putra duduk di ranjang sambil memegangi dada. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Ia menunjuk ke arah jendela kamar yang menghadap ke kebun belakang. "Dia lihat aku, Bu, di sumur, dia lihat aku." Bu Saroh berusaha menenangkan anaknya, memeluknya erat-erat. Udah, gak ada siapa-siapa, Nak. Itu cuma mimpi." Namun tangannya bergetar. Suara anaknya begitu yakin, bukan sekadar mimpi biasa. Pak Tarman masuk membawa senter, lalu berjalan keluar menuju belakang rumah untuk memastikan. Udara malam terasa berat. Ketika senter diarahkan ke arah kebun, cahaya itu berhenti di sumur tua yang tampak basah dan menghitam di tengah semak-semak. Tak ada apapun di sana, hanya suara jangkrik dan angin yang berdesir di sela bambu. Ia berdiri cukup lama di dekat sumur itu, tapi perasaannya tidak enak. Ada aroma aneh di udara, bau tanah basah bercampur amis yang menusuk hidung. Mungkin anak kecil itu mimpi aja, gumamnya pelan, sebelum kembali ke dalam rumah. Namun sejak malam itu, Putra tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap malam ia gelisah, menggeliat, lalu tiba-tiba menjerit. "Jangan dekati aku. Jangan dekati aku." Kadang tubuhnya menggigil, matanya terbuka separuh, seolah sedang melihat sesuatu yang tak kasat mata. Yang membuat Bu Saroh makin takut, setiap kali anaknya terbangun ketakutan, ia selalu menunjuk ke arah yang sama, sumur di belakang rumah. Pak Tarman sempat berpikir untuk memanggil dokter. Tapi keesokan harinya, Putra selalu tampak sehat kembali, bermain seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Hingga malam tiba, mimpi itu datang lagi. "Bu, tadi ada yang panggil nama aku dari sumur," katanya suatu pagi sambil memeluk bantalnya. "Namanya siapa?" tanya Bu Saroh, berusaha tenang. "Gak tahu," suaranya kecil. Tapi dingin kayak dari dalam air. Kata-kata anak kecil itu membuat dada Bu Saroh terasa sesak. Ia mencoba berdoa lebih sering, membaca ayat kursi setiap malam sebelum tidur. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Bu Saroh terbangun karena mendengar suara langkah kecil di lantai. Ketika membuka mata, ia melihat Putra berdiri di depan pintu kamar, menatap lurus ke arah dapur. Wajahnya kaku, matanya kosong. "Putra? Kenapa, Nak?" Anak itu tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah belakang rumah. "Dia di sana, Bu, di sumur." Seketika udara kamar menjadi dingin menusuk tulang. Pak Tarman yang baru terbangun langsung mendekati Putra, mengguncang tubuh kecil itu. "Putra, bangun, Nak. Ini ayah." Namun bocah itu tiba-tiba menjerit keras, lalu tubuhnya jatuh lemas. Panasnya tinggi, keringat dingin mengucur deras di kening. Ia menggigil, tapi saat tubuhnya dipegang, terasa membara. "Ayah, badan Putra berat banget." "Putra nggak bisa bangun," katanya lirih sebelum matanya tertutup. Pak Tarman panik, memanggil nama anaknya berulang kali. Tapi Putra hanya menggeliat lemah, bibirnya bergetar menyebut kata yang membuat darah mereka berdua membeku. "Air hitam." Malam itu,
Busaro menangis di samping ranjang anaknya, memeluk tubuh kecil yang terus menggigil. Sementara di luar, dari arah sumur, terdengar bunyi gemericik air, padahal sudah berbulan-bulan tak ada yang menggunakannya. Dan di sela angin malam yang berhembus pelan, terdengar samar-samar suara seperti seseorang tertawa pelan, jauh dari dasar sumur. Malam di pondok pesantren Al-Falah selalu tenang. Suara jangkrik bersahutan di balik tembok tinggi yang memisahkan santri dari hiruk-pikuk dunia luar. Di kamar santri lantai 2, Yuda duduk bersila di atas tikar pandan, kitab tafsir terbuka di hadapannya. Lampu minyak kecil di pojok kamar memantulkan cahaya kekuningan di wajahnya yang masih muda tapi teduh. Ia sudah 3 tahun mondok di situ. Dikenal sebagai santri teladan, rajin, dan tak banyak bicara. Tapi dalam 3 malam terakhir, ketenangannya mulai terusik. Malam pertama, Yuda bermimpi berada di rumah kontrakan keluarganya. Dalam mimpinya, rumah itu tampak gelap, dan dari arah belakang terdengar suara air menetes tanpa henti. Ia memanggil-manggil adiknya. "Putra, di mana kamu?" Tak ada jawaban. Lalu tiba-tiba, dari arah sumur di belakang rumah, muncul suara lirih. "Kak, tolong aku." Suara itu jelas suara Putra. Tapi yang membuat Yuda tersentak adalah nada suaranya. Lirih, serak, seperti keluar dari tempat yang dalam dan basah. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Nafasnya tersengal, dan untuk beberapa detik ia masih mendengar gema suara itu di telinganya. Keesokan malamnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih nyata. Ia melihat Putra duduk di tepi sumur, menangis sambil memegang mainan mobilnya yang kotor berlumpur. "Putra?" Anak kecil itu menoleh, wajahnya pucat, matanya kosong. "Dia mau ajak aku masuk, Kak," katanya lirih, lalu tubuhnya ditarik oleh sesuatu ke dalam sumur. Yuda menjerit dan terbangun. Dada mudanya berdebar keras. Teman sekamarnya sempat terbangun, menatap heran. "Kau mimpi buruk, Yud?" "Iya, cuma mimpi," jawabnya pelan, walau matanya tak bisa lagi terpejam sampai subuh. Malam ketiga, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ia merasa tubuhnya benar-benar berada di rumah. Angin malam berhembus dingin, daun bambu bergemerisik, dan suara air dari sumur terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Dari dalam rumah, suara adiknya terdengar lagi. "Kak Yuda, tolong aku." Namun kali ini ada suara lain yang menyusul, berat dan bergema, bukan suara manusia. "Dia milikku, jangan ganggu kami." Yuda terbangun seketika, tapi kali ini bukan hanya ketakutan yang ia rasakan. Ada rasa sesak di dada, hawa dingin menyelimuti kamarnya, dan entah mengapa, tasbih di samping bantalnya bergetar pelan seolah disentuh sesuatu. Keesokan paginya, Yuda mendatangi Kiai Wardi, pengasuh pesantren yang juga dikenal memiliki kepekaan batin yang tajam. Kiai itu sudah sepuh, janggutnya putih, sorot matanya dalam dan menenangkan. Di ruang kecil beraroma kayu cendana, Yuda menceritakan semua mimpi yang ia alami, tanpa menambah atau mengurangi sedikit pun. Kiai Wardi diam cukup lama. Jari-jarinya mengetuk pelan meja kayu di depannya, seolah sedang menimbang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cerita. 3 malam berturut-turut mimpi yang sama bukanlah kebetulan, Yuda, ujarnya perlahan. Itu tandanya ada ikatan darah yang memanggil. Kau dan adikmu terhubung oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Yuda menunduk, jantungnya berdetak kencang. "Apa maksud Kiai? Ada sesuatu yang mengganggu adik saya?" "Bukan sekadar mengganggu," jawab sang Kiai. "Ada makhluk yang mencoba menjeratnya. Aku bisa merasakan getarannya sejak kau masuk ke ruangan ini." Kiai Wardi kemudian berdiri dan berjalan ke rak kayu di belakangnya. Ia mengambil sebuah tasbih dari kayu cendana tua, warnanya kecoklatan, mengeluarkan aroma samar khas dupa dan minyak kasturi. Lalu dari rak yang lain, ia mengambil sebuah kitab kecil bersampul hijau tua. Di halaman pertamanya tertulis dengan tinta hitam, ayat-ayat Ruqyah lil Hifz wal Qital, ayat pelindung dan pengusir jin jahat. Tasbih ini telah kupegang lebih dari 20 tahun. Gunakan untuk memperkuat bacaanmu. Dan kitab ini, jangan sembarangan dibuka, hanya saat kau benar-benar membutuhkannya. Yuda menerima kedua benda itu dengan hati bergetar. Tangannya bahkan sedikit gemetar saat mencium tasbih itu. "Apa saya boleh pulang, Kiai? Saya ingin lihat keadaan mereka." Kiai Wardi menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. "Pergilah. Tapi ingat, jangan sombong pada jin.
Kalau kau takut, jangan lari. Baca dengan hati. Ingat, kau bukan datang untuk menantang, tapi untuk menyelamatkan. Sore itu, Yuda berpamitan kepada teman-temannya di pondok. Ia berjalan kaki menuju jalan utama sambil membawa tas kecil berisi pakaian, kitab, dan tasbih pemberian sang kiai. Langit mulai meremang jingga, dan di kejauhan terdengar azan maghrib menggema di antara pepohonan. Di tengah perjalanan, entah mengapa angin bertiup aneh. Daun-daun berputar seperti pusaran kecil di kakinya. Yuda berhenti sejenak, menggenggam tasbih di saku. Ia menatap langit yang mulai gelap dan berbisik pelan. Tunggu, Dik. Kakak pulang. Namun, tanpa ia sadari, dari balik semak di tepi jalan, seekor anjing hitam menatapnya diam-diam, matanya berkilat merah dalam remang senja. Langit sore mulai gelap ketika Yuda tiba di rumah. Udara terasa lembab dan berat, seolah awan hitam menekan atap rumah itu dari atas. Suara burung-burung sore sudah tak terdengar, hanya angin dari arah kebun bambu yang berdesir lirih, membawa aroma tanah basah yang pekat. Dari kejauhan, Yuda melihat rumah kontrakan keluarganya tampak lebih suram dari terakhir kali ia lihat. Ket dindingnya memudar, dan jendela belakang sedikit terbuka, bergoyang pelan setiap kali angin bertiup. Entah mengapa, rumah itu seperti menatapnya kembali. Begitu Yuda membuka pintu, ia langsung mencium bau aneh, campuran antara dupa basi dan air sumur yang lembab. Di ruang tengah, ia melihat ibunya duduk di lantai, wajahnya pucat dan mata sembab karena kurang tidur. "Ibu," suara Yuda pelan. Bu Saroh menoleh, seolah baru sadar anaknya pulang. "Yuda, akhirnya kamu pulang, Nak." Suaranya parau. Ia memeluk Yuda erat, tapi tubuhnya bergetar. Dari kamar, terdengar suara erangan kecil. Yuda segera menoleh ke arah pintu kamar adiknya. Di sana, Putra terbaring lemah di atas kasur, tubuhnya tampak kurus dan pucat. Bibirnya membiru, napasnya pendek-pendek. Sesekali matanya bergerak di balik kelopak, seperti sedang bermimpi buruk. "Sudah beberapa hari begini, Yud," kata Pak Tarman yang duduk di sisi tempat tidur. "Kadang dia manggil-manggil namamu, tapi nadanya aneh, kayak bukan dia yang ngomong." Yuda menatap wajah adiknya. Ada sesuatu yang tak biasa di sana. Di bawah kelopak mata kecil itu, tampak garis halus kebiruan seperti urat menonjol. Saat Yuda menyentuh dahi adiknya, kulitnya terasa panas sekali, tapi tangan dan kakinya dingin seperti es. "Kapan semua ini mulai, Pak?" "Sejak Putra sering nunjuk ke sumur belakang. Katanya ada yang ngintip dari dalam," jawab Bu Saroh dengan suara bergetar. "Waktu itu kami kira cuma halusinasi anak kecil, tapi malam-malam berikutnya dia terus mimpi buruk." Yuda terdiam lama. Dalam hati, ia tahu, mimpi-mimpi yang menghantui dirinya di pondok bukan kebetulan. Ada yang benar-benar memanggilnya pulang. Malam itu, setelah Isya, Yuda duduk di lantai kamar sambil memegang tasbih kayu cendana dan kitab kecil berwarna hijau tua pemberian Kiai Wardi. Di sekelilingnya, ia menyalakan 3 batang dupa kecil, bukan untuk memanggil, tapi untuk menetralisir udara yang pengap. Pak Tarman dan Bu Saroh menunggu di ruang tengah, sementara Yuda duduk di sisi ranjang adiknya yang mulai menggigil. Ia membuka kitab perlahan. Di halaman pertama, tertulis kalimat pendek dalam huruf Arab yang kuat. "Dengan nama Allah, yang tiada makhluk mampu berdiri di hadapannya kecuali dengan izinnya." Yuda menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu mulai membaca ayat pertama dengan suara rendah tapi tegas. Tasbihnya berputar di jari, detak jarinya seirama dengan irama napasnya. Awalnya, ruangan terasa biasa. Tapi beberapa detik setelah ayat ketiga keluar dari mulut Yuda, angin mulai berhembus dari arah jendela belakang. Gorden tipis bergetar, lampu gantung bergoyang pelan. Udara yang tadi hangat mendadak menjadi dingin menggigit. Putra mulai menggeliat. Tubuhnya menegang, lalu kejang-kejang. Dari mulutnya keluar suara rendah, berat, dan parau, bukan suara anak kecil. "Berhenti, dia milikku." Suara itu dalam, seperti keluar dari tenggorokan yang berlumpur. Yuda tertegun sesaat, tapi ia segera menggenggam tasbihnya lebih erat dan melanjutkan bacaan dengan suara lantang. Lampu di atas kepala berkedip-kedip, lalu padam seketika. Ruangan hanya disinari cahaya temaram dari dupa yang menyala. Asapnya membentuk pusaran di udara, seolah digerakkan oleh sesuatu. Dari arah dapur terdengar bunyi langkah berat, lalu suara krak, pintu kayu terbuka perlahan dengan sendirinya. Angin masuk deras. Dan di tengah lorong gelap itu,
muncul sosok tinggi besar, bayangannya menjulur sampai ke langit-langit rumah. Sosok itu hitam legam, kulitnya seperti asap tebal yang bergulung-gulung. Matanya merah menyala, seolah membara dari dalam tengkorak. Di setiap napasnya, terdengar dengus seperti hewan buas yang kelaparan. Ia melangkah perlahan, meninggalkan jejak basah di lantai, seperti air menetes dari tubuhnya. "Kau berani memanggilku, manusia?" Suara itu menggema dari segala arah, memenuhi ruangan. Yuda menahan napas, tapi tak mundur. "Aku tidak memanggilmu. Aku mengusirmu, dengan izin Allah." Ia kembali membaca ayat kursi dengan suara lantang. Tasbihnya bergetar di tangan, mengeluarkan aroma kayu yang kuat. Setiap kalimat suci yang keluar dari mulutnya terdengar seperti petir kecil yang menyambar udara. Makhluk itu mengaum marah. Suaranya membuat kaca jendela bergetar. Bayangan di dinding menari liar, seperti diseret angin. Tubuh putra yang terbaring di ranjang ikut terguncang, matanya terbuka tapi hitam seluruhnya. "Berhenti. Kau menyakitinya. Pergilah darinya. Dia bukan milikmu," seru Yuda keras, suaranya bergetar namun mantap. Makhluk itu mendekat. Udara menjadi pekat dan berat. Yuda nyaris tak bisa bernapas. Tapi ia terus membaca. Tiba-tiba, tasbih di tangannya memancarkan cahaya putih redup. Setiap butiran yang ia putar memunculkan suara gemerisik halus, seolah bergetar bersama zikirnya. Makhluk itu menjerit, suaranya melengking tinggi, lalu menampakkan wujud sepenuhnya, tinggi 2 kali manusia, bertaring panjang, bersayap hitam, dan kulitnya berasap. Ia mengulurkan tangan besar hitamnya ke arah Yuda, tapi begitu jari itu menyentuh udara di depan anak itu, cahaya putih dari kitab dan tasbih menyala terang. "Allahu Akbar!" Teriakan Yuda menggema, dan ruangan seolah bergetar hebat. Makhluk itu terbakar cahaya. Dari tubuhnya keluar asap hitam yang menjerit dan melolong kesakitan. Api putih itu membungkus seluruh tubuh bayangan tersebut hingga akhirnya meledak menjadi debu halus yang terhempas ke arah belakang, tepat menuju sumur tua di luar rumah. Suara ledakan kecil bergema, lalu semuanya hening. Lampu kembali menyala, udara terasa ringan, dan hanya ada suara isak Busaroh dari ruang tengah. Yuda menunduk, napasnya tersengal. Keringat membasahi dahinya, matanya berair, tapi ia masih menggenggam tasbih itu erat-erat. Ia menatap putra. Tubuh kecil itu kini terlelap tenang. Wajahnya tampak damai, seperti anak kecil yang baru selesai berdoa sebelum tidur. Di luar rumah, angin berhenti bertiup. Suara bambu kembali tenang, dan malam pun diam dalam kesunyian yang baru. Namun Yuda tahu, sesuatu telah berakhir, tapi belum sepenuhnya pergi. Ayam berkokok di kejauhan, menggema samar di antara kabut pagi. Langit berwarna jingga pucat, dan sinar matahari pertama menembus celah genting rumah kontrakan keluarga Pak Tarman. Hawa pagi itu dingin, tapi tidak lagi sesakit malam sebelumnya. Seolah rumah itu baru saja melewati badai panjang yang menelan hampir semua napas penghuninya. Di kamar belakang, Yuda masih duduk di lantai bersandar ke dinding. Tubuhnya lelah, tapi matanya tak bisa lepas dari adiknya. Putra, yang semalam menjerit histeris dan kejang-kejang, kini terbaring diam. Wajahnya tenang. Napasnya pelan, teratur, dan di keningnya yang kecil sudah tak ada panas seperti bara yang semalam menyala. Yuda menatapnya lama, lalu perlahan menyentuh dahinya. Hangat. Normal. Tidak lagi membakar. "Ya Allah, terima kasih," bisiknya lirih, matanya berkaca. Di tangannya, tasbih kayu cendana masih tergenggam erat. Beberapa butirnya retak kecil, seperti telah menanggung beban berat semalam. Di sampingnya, kitab kecil pemberian Kiai Wardi terbuka pada halaman terakhir, ayat terakhir yang ia baca sebelum jin itu menghilang. Tulisan-tulisannya tampak seperti berpendar halus ketika sinar matahari pagi jatuh di atasnya. Busaroh masuk perlahan, membawa air putih dan handuk kecil. Langkahnya hati-hati, seolah takut membangunkan anak bungsunya. Wajahnya sembab, matanya merah karena tangis yang tak berhenti sejak malam. Begitu melihat Yuda, ia langsung menunduk, suaranya bergetar. "Kamu nggak apa-apa, nak?" "Insya Allah nggak, Bu. Semua udah selesai." Busaroh menatap ke arah putra, lalu duduk di sisi ranjang. Ia mengusap lembut rambut anak kecil itu. "Aku dengar semuanya tadi malam, suara langkah, suara benda jatuh di dapur. Waktu lampu padam, aku kira rumah ini bakal kebakar.
Tangannya bergetar, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Kamu kuat sekali, nak. Ibu bahkan gak sanggup buka mata waktu dengar suara itu. Yuda tidak menjawab. Ia hanya menunduk, mengatur napas pelan. Dalam pikirannya masih tergambar jelas bagaimana makhluk itu menjerit dan lenyap dalam cahaya putih. Suara itu belum hilang dari telinganya, seperti gema yang terus menempel di udara. Siangnya, rumah terasa lebih terang. Cahaya matahari masuk lewat jendela yang dulu selalu tampak redup. Pak Tarman sibuk di halaman belakang. Ia membawa papan kayu dan paku besar, menutup mulut sumur tua dengan rapat-rapat. Setiap kali paku diketuk, suara tok-tok-tok menggema, seperti mengetuk dada rumah yang baru pulih dari luka lama. Yuda membantu memegang papan, tapi diam-diam menatap ke dalam sumur sebelum papan terakhir dipasang. Air di bawah sana tampak hitam pekat, tak memantulkan cahaya. Di dalamnya, seolah masih ada bayangan samar yang bergerak perlahan. Entah bayangan daun yang jatuh, atau sesuatu yang lain. Kita tutup saja, kata Pak Tarman pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Mulai sekarang gak ada yang ke belakang tanpa aku. Rumah ini, bukan rumah yang biasa. Yuda hanya mengangguk. Ia tahu ayahnya benar. Ada hal-hal yang sebaiknya tidak disentuh, tidak dilihat, bahkan tidak dibicarakan terlalu sering. Menjelang sore, Putra akhirnya membuka mata. Ia mengerja pelan, menatap langit-langit kamar yang sekarang tampak lebih cerah. Sesaat, anak kecil itu bingung, lalu mencari wajah yang ia kenal. Begitu melihat Yuda duduk di sampingnya, bibirnya tersenyum kecil. Kak! Iya, Put. Kakak di sini, jawab Yuda lembut, matanya berair. Aku mimpi gelap banget, Kak. Ada orang gede, matanya merah. Tapi, kakak datang nolong aku. Bu Saroh menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang kembali mengalir. Pak Tarman menatap anak bungsunya lama, lalu memejamkan mata sambil berucap syukur pelan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putra menatap mereka dengan polos, belum sepenuhnya paham apa yang terjadi. Tapi ia tahu sesuatu telah berubah. Kamar itu kini terasa hangat, bukan hanya karena sinar matahari, tapi karena rasa lega yang perlahan mengisi udara. Malamnya, mereka makan bersama di ruang tengah. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, suasana rumah kembali terdengar hidup. Ada suara sendok beradu, ada tawa kecil dari Putra yang minta tambah nasi, ada obrolan ringan antara Pak Tarman dan Yuda. Namun, di sela-sela kehangatan itu, bayangan malam tadi masih membekas. Setiap kali angin bertiup lewat celah jendela, Bu Saroh refleks menoleh. Setiap kali lampu sedikit bergetar, Putra spontan memegang tangan ibunya. Sudah, Put. Itu cuma angin, bujuk Bu Saroh lembut. Iya, Bu, jawabnya pelan, tapi matanya tetap menatap ke arah belakang rumah. Yuda memperhatikan. Nalurinya masih waspada. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu yang mengakar di rumah itu, sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Saat semua tertidur, Yuda masih terjaga. Ia duduk di depan jendela, kitab kecil dan tasbih berada di pangkuannya. Dari luar, suara jangkrik terdengar sayup, tapi di antara suara itu kadang muncul senyap aneh, seolah seluruh alam berhenti bernapas sejenak. Ia memandang ke arah dapur, tempat pintu menuju sumur berada. Semua tampak tenang. Tapi sesekali, seakan bayangan kecil melintas di antara cahaya lampu, cepat sekali, hampir tak terlihat. Yuda memejamkan mata, berzikir perlahan, membiarkan ketenangan mengalir kembali ke dalam dirinya. Ia tahu malam ini mereka aman. Tapi ia juga tahu, aman tidak berarti bebas. Ada batas tipis antara dunia manusia dan dunia makhluk yang bersemayam di gelap. Dan batas itu baru saja ia sentuh semalam. Ketika ayam berkokok lagi, Yuda akhirnya tertidur di tempat duduknya. Cahaya pagi menembus jendela, menyinari wajahnya yang tenang namun lelah. Di kamar, Putra masih terlelap memeluk bantal kecilnya. Bu Saroh sedang menyiapkan sarapan, sementara Pak Tarman duduk di beranda menatap sawah yang berkabut. Dari kejauhan, rumah itu tampak biasa saja, rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di balik dindingnya semalam. Tapi bagi keluarga kecil itu, rumah ini menyimpan kisah yang tak akan pernah mereka lupakan. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, rumah itu benar-benar sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan,
melainkan sunyi yang memberi napas. Sebuah jeda kecil di antara dua dunia yang baru saja bersinggungan. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Burung-burung terbang rendah di atas sawah, embun masih menempel di ujung daun, dan sinar matahari menembus sela pepohonan di belakang rumah kontrakan keluarga Pak Tarman. Setelah semalam yang panjang, pagi ini terasa seperti anugerah. Bu Saroh menjemur pakaian di halaman depan sambil bersenandung pelan. Yuda duduk di beranda bersama ayahnya, menikmati secangkir teh hangat. Sementara Putra bermain mobil-mobilan di lantai, wajahnya sudah kembali ceria seperti anak kecil pada umumnya. Untuk sesaat, semuanya tampak normal. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Menjelang siang, seorang tetangga datang terburu-buru. Nafasnya terengah, wajahnya tegang. "Pak Tarman. Dengar kabar dari dusun seberang belum?" Pak Tarman menatap bingung. "Belum. Ada apa, Pak?" Pak Sarwanto, pemilik rumah kontrakan ini, ditemukan meninggal pagi tadi. Bu Saroh yang baru keluar dari dapur tertegun. "Innalillahi, meninggal kenapa?" "Itu dia yang aneh," jawab tetangga itu pelan, menurunkan suaranya seolah takut didengar sesuatu. Tubuhnya membiru, kayak orang tenggelam, padahal dia meninggal di dalam rumahnya sendiri. Wajahnya, katanya ketakutan sekali. Matanya terbuka lebar, lidahnya keluar. Hening seketika. Angin berhenti bertiup, dan suara jangkrik siang pun lenyap entah kemana. Yuda menatap ke arah dapur rumah mereka, ke arah sumur tua yang kini tertutup papan kayu. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu dalam kabar itu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa jam kemudian, kabar kematian Pak Sarwanto menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang datang melayat, dan di sela-sela doa, bisik-bisik aneh mulai terdengar. Seorang lelaki tua yang dulu pernah jadi tetangga lama Pak Sarwanto berbisik lirih pada Pak Tarman. "Sebenarnya, rumah yang sampean kontra itu dulu bukan rumah sembarangan, Pak." Pak Tarman menatap heran. "Maksudnya, Pak?" "Dulu, sebelum rumah itu dibangun, di situ cuma ada sumur tua. Warga sini tahu betul. Pak Sarwanto sering datang malam-malam ke sana. Katanya dia ikut pesugihan. Tiap malam Jumat, ada yang lihat dia bawa sesuatu ke arah sumur. Kadang ayam hitam, kadang kambing kecil." Bu Saroh memegang dadanya. "Astagfirullah." Lelaki tua itu melanjutkan, suaranya semakin pelan. "Setelah istrinya meninggal, dia jarang ke sana lagi. Tapi orang-orang percaya, tumbalnya belum lunas dan sumur itu masih dihuni. Kalau ada yang tinggal di sana, biasanya diganggu. Makanya rumah itu sepi lama sebelum kalian datang." Pak Tarman menunduk. Kini semua potongan kisah itu mulai tersambung. Gangguan pada Putra, mimpi buruk, sosok dari sumur, pertarungan Yuda semalam. Semuanya mengarah pada satu sumber, sumur pesugihan milik Pak Sarwanto. Malamnya, keluarga kecil itu duduk bersama di ruang tengah. Lampu menyala temaram, suasana hening. "Kita nggak bisa terus di sini," kata Pak Tarman tegas. "Besok pagi kita pindah. Aku nggak mau satupun dari kalian disentuh gangguan ini lagi." Bu Saroh mengangguk setuju, wajahnya cemas tapi lega. Yuda diam, menatap ke arah kamar belakang. Ia tahu keputusan itu benar. Namun ada sesuatu dalam hatinya yang terasa berat, seperti masih ada yang tertinggal di rumah ini. Menjelang tengah malam, semua sudah berkemas. Kardus berisi pakaian, alat dapur, dan buku-buku Yuda disusun di ruang depan. Tapi Yuda belum bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela, memandang keluar. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah lembab dari arah belakang rumah. Ia tahu di balik dinding dapur itu, sumur tua masih ada, kini tertutup papan kayu, tapi terasa seolah sesuatu masih bernafas di bawahnya. Untuk sesaat, ia seperti mendengar suara samar, suara gemericik air yang aneh, tidak seperti air biasa. "Kak!" Suara kecil itu memanggilnya. Yuda tersentak, menoleh ke arah tempat tidur Putra. Anak itu tidur pulas, wajahnya damai. Tapi suara itu jelas bukan dari dalam rumah. Ia datang dari luar. Dari arah sumur. Yuda menahan napas, menajamkan telinga. Suara itu terdengar lagi, pelan, seperti suara anak kecil memanggil seseorang dari dalam lubang dalam. "Kak!" "Yuda!" Darah Yuda serasa berhenti mengalir. Ia mundur selangkah,
Matanya menatap ke arah dapur yang kini gelap. Suaranya samar, tapi jelas berasal dari sana. "Bukan Putra," bisiknya pelan. Ia meraih tasbihnya, menggenggam erat, lalu menutup mata sambil berzikir perlahan. Sampai akhirnya, suara itu menghilang, lenyap, seperti tertelan bumi. Keesokan paginya, keluarga Pak Tarman meninggalkan rumah kontrakan itu. Mereka tidak menoleh ke belakang, meskipun angin di pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa hari kemudian, warga desa sepakat menutup sumur tua itu sepenuhnya dengan semen dan batu bata. Sejak itu, rumah tersebut dibiarkan kosong. Namun malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama menggantung rendah di langit, beberapa warga yang lewat di jalan belakang rumah itu mengaku mendengar suara anak kecil memanggil lembut dari arah sumur. Tidak ada yang berani mendekat. Dan setiap kali suara itu muncul, angin di sekitar rumah selalu berhenti. Seolah dunia ikut menahan napas. Menyimpan rahasia yang tak seharusnya diungkap lagi. Waktu berlalu pelan, seperti ingin melupakan apa yang pernah terjadi. Keluarga Pak Tarman kini hidup damai di rumah barunya, jauh dari sumur tua, jauh dari malam yang berbisik. Putra tumbuh sehat dan ceria, meski sesekali ia masih menatap keluar jendela sebelum tidur, seakan menunggu sesuatu yang tak akan kembali. Dan Yuda, santri muda yang pernah menantang kegelapan, kini menunduk lebih khusyuk dalam doa. Ia tahu, bukan setiap makhluk gelap harus dibenci. Sebagian hanya terjebak di antara dua dunia, menunggu cahaya yang tak pernah datang. Kiai Wardi pernah berkata, "Setiap cahaya akan meninggalkan bayangan. Tapi tak semua bayangan berarti kejahatan. Kadang, ia hanya kenangan yang belum sempat berpulang." Kini, sumur tua itu telah ditutup rapat oleh warga. Rumah kontrakan itu kosong. Dibiarkan menua bersama waktu. Namun, di malam tertentu, ketika bulan menggantung di langit seperti mata yang mengintai, masih terdengar samar suara seorang anak kecil dari arah tanah basah di belakang rumah itu. Memanggil dengan lirih, lembut, dan sedih. "Kak! Yuda!" Lalu angin berhenti. Dan dunia seolah menunduk. Menyimpan satu rahasia yang tak boleh lagi dibuka. Di balik setiap doa, ada bayangan yang diam-diam mendengarkan. Dan di balik setiap cahaya, selalu ada sesuatu yang tak ingin benar-benar pergi.